Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Salam kemajuan dalam kehidupan. Podcast hari ini adalah tentang menghakimi orang lain. Banyak dari teman-teman itu yang bertanya, apakah pantas kita itu menghakimi orang lain? Pertanyaan yang luar biasa dan menarik sekali untuk dibahas. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya manusia itu hidup di muka bumi ini untuk saling menolong, saling memandang dan introspeksi. Akan tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apalagi menghakimi tindak tanduk orang lain. Seharusnya seseorang itu tidak banyak mengomentari kehidupan orang lain, bahkan tidak pantas untuk menghakimi orang lain. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka lewati, baik atau buruk, benar atau salah. Keputusan yang diambil oleh seorang bukan hak kita untuk memberikan penghakiman, sebab kita tidak pernah tahu apa saja yang sudah pernah mereka lalui dalam hidup. Kita tidak tahu yang mereka alami. Karena itu kita tidak pantas untuk menghakimi orang lain. Ketika kita ingin mengomentari orang lain, maka cari tahu dulu apa saja yang telah mereka lewati dalam hidupnya. Takutnya mereka melalui badai yang luar biasa, tiba-tiba Anda mengomentari seenaknya saja. Dan itu tidak pantas, tidak layak untuk menghakimi orang lain. Kemudian, belum tentu kita bisa menjalani hidup mereka. Sangat mudah mencela orang lain, betul nggak? Akan tetapi belum tentu kita atau Anda yang mendengarkan audio ini sanggup menjalani kehidupan mereka. Setiap orang diberikan anugerah dan cobaan yang berbeda. Masing-masing punya kesanggupan yang berbeda. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Maka jangan menghakimi orang lain. Anda memiliki kelebihan yang luar biasa, begitu pula orang lain ia memiliki kelebihan yang luar biasa. Anda memiliki kekurangan, begitu pula orang lain ia juga memiliki sebuah kekurangan. Anda dicoba, begitulah orang lain ia memiliki ujian atau cobaan yang berbeda. Jangan menghakimi orang lain, karena setiap individu, setiap orang memiliki haknya masing-masing. Kemudian belum tentu kita lebih baik atau Anda lebih baik dari mereka. Karena kenapa? Karena tak ada manusia yang sempurna. Kalau seorang punya kekurangan dan melakukan kesalahan, begitu juga dengan kita atau Anda yang mendengarkan audio ini. Ia pernah melakukan kesalahan, begitu pula Anda juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Anda melakukan sebuah kebaikan, begitu pula orang lain ia pernah juga melakukan sebuah kebaikan. Lantas apa yang perlu kita hakimi? Sedangkan kita pernah melakukan, sedangkan Anda pernah melakukan yang oleh orang lain lakukan. Hidup mereka bukan milik kita. Yang paling berhak untuk menilai dan mengatur hidup seorang adalah masing-masing individu yang menjalaninya. Yang bertanggung jawab atas hidup seorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan kita, bahkan bukan Anda yang mendengarkan audio ini. Biarkan mereka hidup dengan cara mereka. Ketika kita ingin menasihati mereka, nasihatilah. Akan tetapi jangan sampai Anda memaksa mereka untuk mengikuti nasihat Anda. Karena kenapa? Karena setiap orang memiliki hak dan untuk memilih. Kewajiban Anda hanya untuk mengarahkan mereka dan menasihati mereka apabila mereka dalam keadaan salah, mereka dalam berbahaya, mereka dalam berbuat kejahatan. Cukup bagi Anda untuk menyampaikan, bukan memaksa mereka untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Kemudian kita pun atau Anda tak suka untuk dihakimi. Alasan terpenting kenapa kita tidak pantas menilai kehidupan orang lain
adalah karena kita sendiri tidak suka dihakimi. Anda kira-kira suka nggak dihakimi oleh orang lain? Jawabannya adalah ada dalam diri Anda. Jangan melakukan sesuatu jika kita atau Anda tidak suka orang lain melakukan hal yang sama kepada Anda. Jika Anda dilakukan seperti itu, Anda tidak suka, maka Anda jangan pernah melakukan terhadap orang lain seperti itu juga. Jika Anda ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika Anda berbuat baik, ingin dibaiki, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Begitu pula orang lain akan berbuat baik kepada Anda. Intinya adalah berada di dalam diri Anda sendiri. Wow! Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya peran dalam muhasabah dan mengobati jiwa. Tak heran apabila kita mendapati sering mendengar para pendahulu kita sangat memperhatikan dan menganjurkannya untuk bermuhasabah dan mengobati jiwa. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya bermuhasabahlah kalian pada diri kalian sebelum amal kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, yang artinya timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum, yang artinya sesungguhnya hal itu lebih ringan bagi kalian besok di akhirat dengan kalian hisab diri kalian pada hari ini. Sebelum kita menghakimi orang lain, coba hakimi diri Anda sendiri. Hakimi terlebih dahulu kehidupan Anda, agar Anda tidak mudah atau tidak gampang untuk menghakimi orang lain. Karena kenapa? Yang paling berhak untuk menghakimi orang lain atau sesama kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang maha hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang paling sempurna untuk menghakimi hambanya. Kesempurnaan kehendak dan ketetapan Allah merupakan bukti bahwasanya Allah adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang maha menghakimi. Hukum terbaik adalah hukum yang dibuat oleh Al-Hakim, oleh Allah, karena Allah lah yang paling adil dan tidak ada yang lebih benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah sebelum kita atau Anda yang mendengarkan audio ini ingin mengomentari kehidupan orang lain, ingin menghakimi orang lain, maka komentarilah, maka hakimilah diri Anda sendiri. Karena kenapa? Karena orang lain memiliki kehidupannya sendiri. Begitu pula dengan Anda. Sangat mudah untuk mengomentari, untuk menghakimi orang lain, akan tetapi sangat sulitlah untuk mengomentari dan menghakimi diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Go sukses.